Halo semuanya, kami adalah Institut Debat Parlemen dari Asosiasi Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat PDA. Tujuan utama kami adalah untuk mempromosikan debat parlemen yang akan kami kenalkan dalam video ini. Dr. Chihiro Nakagawa adalah perwakilan dari PDA yang berprofesi sebagai asisten profesor di Universitas Osaka. Beliau mendirikan klub debat bahasa Inggris ketika beliau masih pelajar di Universitas Tokyo dan diberi penghargaan dari kepala universitas karena berhasil memecahkan rekor Jepang di World Championships. Tujuan beliau adalah untuk mengenalkan debat parlemen ke SMP dan SMA di Jepang. Contohnya adalah menciptakan sistem debat 50 menit, sebuah proyek yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Olahraga Sains dan Teknologi. Beliau telah mengajarkan metode ini ke guru-guru di lebih dari 1.000 sekolah. Debat Inggris bukan hanya untuk orang-orang yang pintar berbahasa Inggris. Dengan pelatihan kurang dari setahun, siswa-siswi Jepang tanpa pengalaman belajar di luar negeri dapat menguasai bagaimana membuat 7 menit pidato dengan persiapan dalam waktu 15 menit. Kenapa? Ini karena debat parlemen mengharuskan setiap peserta untuk menyatakan pendapat di giliran masing-masing. Awalnya susah untuk berbicara selama 7 menit, tetapi dengan pengetahuan, kosakata dan pengalaman, berbicara akan menjadi lebih mudah. Sebagai tambahan, mendengarkan pendapat orang lain sangat penting dalam debat dikarenakan adanya tema dan giliran untuk menyatakan pernyataan menentang. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan pendapat orang lain dan menyatakan ide diri sendiri lebih penting daripada berbicara dengan bahasa yang sempurna. Sekarang kami akan menjelaskan tentang aturan debat parlemen. Debat parlemen awalnya berasal dari bentuk debat yang digunakan di parlemen Inggris. Dua perbedaan utama dari bentuk debat yang lain. Perbedaan pertama adalah waktu persiapan yang singkat. Tema diberikan 15 menit sebelum debat dimulai. Dalam bentuk debat yang lain, peserta mempersiapkan pernyataan mereka berhari-hari sebelum debat dimulai. Tetapi dalam debat parlemen, melakukan apa yang kamu bisa dalam 15 menit lebih penting daripada mengumpulkan bukti. Perbedaan kedua adalah kamu harus dapat meyakinkan penonton dengan pernyataan kamu. Debat tidak dilakukan oleh profesional, tetapi oleh orang-orang yang berpengetahuan umum. Peserta perlu menyatakan pendapat dengan kosakata yang sederhana. Berikutnya kita akan berbicara tentang 5 kemampuan yang dapat diperoleh dari debat parlemen. Pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengharuskan membuat pernyataan dalam bahasa Inggris akan menguatkan kemampuan berbahasa Inggris. Pada umumnya, kemampuan berbahasa Inggris dilatih dari pembicaraan atau diskusi normal, tetapi metode ini menutupi kelemahan mereka. Contohnya ketika kamu ditanya, apa yang kamu makan kemarin, bagaimana kamu menjawabnya? Biasanya, I ate rice adalah contoh jawaban sederhana yang pada umumnya akan didapat. Dengan pembicaraan seperti ini, kemampuan berbahasa tidak akan meningkat. Dengan kesempatan yang teratur seperti debat, kemampuan berbicara yang benar-benar berguna dapat ditingkatkan. Kedua adalah kemampuan berpikir secara logis. Tujuan dari debat ini adalah untuk meyakinkan orang lain. Untuk melakukan ini, kamu harus menyatakan ide kamu dengan sederhana dan logis. Dengan tambahan, juri-juri akan memberikan pendapat tentang pernyataan peserta setelah debat selesai. Dengan belajar dari kesalahan sebelumnya, logika kamu akan meningkat dengan pesat. Ketiga adalah pengetahuan luas. Setiap debat mempunyai tema yang berbeda. Mempunyai ketertarikan di banyak bidang akan meningkatkan pengetahuan peserta. Ketika topik yang kamu debatkan ada di dalam berita, tentunya ketertarikan kamu dalam sosial akan meningkat. Keempat adalah kemampuan presentasi. Intonasi dan gerak-gerik kamu dalam debat juga akan dinilai. Kamu tidak bisa meyakinkan siapa-siapa dengan melihat ke bawah dan berbisik. Menyatakan pendapat di depan orang banyak akan mengembangkan kemampuan presentasi. Yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi. Debat biasanya dilakukan dalam tim, sehingga menyatakan ide masing-masing ke anggota tim membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Jadi seperti yang kalian lihat, debat parlemen akan memberikan banyak kemampuan penting yang akan dibutuhkan di masa depan. Kadang peraturan debat terlihat rumit, tetapi peraturan debat parlemen sangat sederhana. Anak SMP juga dapat ikut berpartisipasi. Pertama, peserta akan dibagi jadi 2 tim dengan 3 anggota, tim pendukung dan tim penentang. Pembicara pertama dari tim pendukung menyatakan pendapat dan alasan untuk mendukung pernyataan tersebut. Kemudian, pembicara pertama dari tim penantang akan menyatakan pernyataan dan alasan untuk menentang pendapat dari tim pendukung. Setelah itu, pembicara dari tim pendukung akan menentang pernyataan dari tim penentang dan memberikan alasan kedua untuk mendukung pernyataan mereka. Selanjutnya, pembicara dari tim penentang akan memberikan pernyataan dan alasan dengan cara yang sama.
Terakhir, tim penentang akan memberikan rangkuman bagaimana tim mereka lebih unggul sebelum tim pendukung memberikan rangkuman mereka. Seperti yang dinyatakan di atas, dalam satu debat ada 6 pernyataan. Pendukung pertama, penentang pertama, pendukung kedua, penentang kedua, rangkuman penentang, dan rangkuman pendukung. Setiap pernyataan diberikan waktu 3 menit, tetapi hanya 2 menit untuk setiap rangkuman. Pernyataan lebih kurang 30 detik tidak dipermasalahkan. Walaupun pada awalnya kamu tidak bisa berbicara selama itu, coba sebisa mungkin untuk mengungkapkan ide kamu. Setelah debat selesai, juri-juri akan menentukan tim pemenang dari seberapa meyakinkan pernyataan dari masing-masing pernyataan. Peraturan di atas menyatakan 3 orang per tim, tetapi untuk tim dengan 4 orang, pernyataan kedua akan dilakukan oleh 2 orang dalam waktu 3 menit. Terakhir, ada peraturan khusus di debat parlemen yang disebut POI. POI adalah singkatan dari Point of Information, yang berarti sistem untuk bertanya kepada lawan. Sistem ini diperkenalkan untuk mengembangkan pendapat. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin tanyakan kepada lawan dalam giliran mereka, angkat tangan dan ucapkan POI. Jika lawan menyetujui itu, kamu dapat menanyakan pertanyaan dalam 15 detik. Tentu saja lawan dapat memutuskan untuk tidak mengambil POI. Cara yang benar untuk mengajukan POI adalah angkat tangan dan letakkan tangan yang lain di atas kepala. Ini disebabkan karena dalam Inggris parlemen, pembicara harus meletakkan tangan di atas kepala supaya rambut palsu mereka tidak jatuh. Ada 3 bahan perlengkap yang digunakan dalam debat parlemen. Dalam detailnya, mereka digunakan untuk membantu brainstorming dan membuat pernyataan dan mengatur flow dalam debat. Lembar pertama digunakan untuk brainstorming ide dan memutuskan ide apa yang akan digunakan dalam waktu persiapan. Tulis ide sebanyak mungkin dan pilih 2 ide yang kamu rasa paling meyakinkan. Coba jelaskan kurang dari 5 kata untuk setiap ide. Mereka dinamakan petunjuk arah, signpost, dan dapat digunakan dalam pernyataan kamu. Dalam brainstorming, sangat penting untuk membagi ide dan tujuan dengan anggota tim. Lembar kedua adalah untuk membuat pernyataan. Setelah brainstorming, tulis pemikiran kamu dalam waktu persiapan. Setiap bagian akan diberi 1 lembar. Bagian bertitik digunakan untuk menulis sangkalan. Dalam waktu persiapan, kamu tidak tahu pemikiran lawan, tetapi kamu dapat memprediksikan apa yang mereka pikirkan dan tulis sangkalan sebanyak mungkin. Lembar terakhir adalah untuk mengatur flow debat. Ini digunakan dalam debat juga sebagai memo. Dibanding dengan lembar kedua, lembar terakhir dapat digunakan untuk mencari sangkalan dan mengerti pemikiran lawan. Lembar ini akan menunjukkan flow diskusi dengan jelas. Ini adalah contoh dari lembar terakhir. Ini adalah memo. Tidak harus menulis seluruh kalimat. Terakhir, ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh juri. Pemenang ditentukan oleh seberapa meyakinkan isi dan ekspresi mereka. Untuk isinya, juri akan melihat alasan dan contoh. Untuk ekspresi, juri akan menilai gerak-gerik peserta, kontak mata, dan lain-lain. Ketika menilai, pilih pemenang dengan membandingkan dengan adil pemikiran setiap tim. Ada banyak cara untuk menilai, jadi kuasai banyak cara menilai dengan berpartisipasi lebih. Dalam era globalisasi ini, berbicara bahasa Inggris adalah kemampuan yang sangat penting. Kami harap dengan melihat video ini, banyak dari kalian yang akan tertarik dalam debat dan mencoba sesuatu yang baru dengan kami. Jika kalian mempunyai pernyataan tentang peraturan atau bagaimana untuk berpartisipasi, silahkan hubungi kami. Terima kasih untuk menyaksikan video ini.